Kristiani bersama para penyuluh agama Kristen di Kabupaten Klaten. Penyuluh Kristiani hari ini dengan judul Mengatasi Ekonomi di Masa Pandemi. Sahabat penyuluh Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi yang seperti saat ini mengubah banyak hal, mulai dari gaya hidup dan cara kerja hingga situasi ekonomi global. Sebuah artikel di kota Washington, Amerika pada tanggal 26 Maret 2020 menyatakan bahwa ada 3,3 juta orang Amerika yang kini berstatus menjadi pengangguran. Ini disebabkan banyaknya tempat usaha yang ditutup sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah. Para ahli ekonomi bahkan sangat khawatir tentang jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Kecenderungan serupa juga terjadi di negara kita, Indonesia. Mungkin hampir semua kita terkena oleh dampak pandemi yang berdampak kepada ekonomi kehidupan kita. Barangkali penghasilan Anda mulai menurun, omset Anda mulai menurun, atau gaji Anda mulai berkurang, atau Anda harus kehilangan sebuah pekerjaan. Lantas apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat dari pandemi ini? Mari kita ikuti langkah-langkah saran nasihat Tuhan berikut ini. Yang pertama, mari kita akan tetap berdoa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dengan kita menghadapi situasi yang seperti saat ini. Kondisi ekonomi Anda mungkin melemah, tapi ingat jangan sampai iman Anda ikut melemah. Ada banyak celah bagi Anda patah semangat dalam masa-masa sulit seperti ini. Namun, Anda dan saya harus berketetapan tetap memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan melalui suka membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya siang dan malam, dan tetaplah berdoa. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan berkata supaya kita tidak perlu khawatir dan bahwa kita bisa menyampaikan keinginan kita kepadanya sertai dengan ucapan syukur. Utarakanlah isi hatimu kepada Tuhan, entah itu tentang kebutuhan, tentang perasaan, tentang harapan, atau situasi keuangan Anda yang saat ini mungkin melemah atau secara kondisi kurang baik. Apapun itu, berdoalah secara spesifik. Berdoalah dan terus berdoa dengan iman. Jika Anda telah hidup benar dan berdoa untuk hal itu, percaya Tuhan akan mendengar doa Anda. Yang kedua, langkah yang kedua adalah perketat budget Anda atau susun sebuah prioritas kebutuhan Anda. Seperti kata firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan gaji yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Salah satu langkah nyata mengatasi krisis ekonomi adalah Anda harus mengetatkan, membuat anggaran belanja secara prioritas. Jika selama ini Anda sering merogoh atau menggunakan uang Anda dengan sesuatu yang tidak penting, semisal cangkir kopi, sebatang rokok, atau sebotol anggur untuk mabuk, yang sering disebut dengan istilah konsumtif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menggunakan uang untuk membeli suatu kebutuhan yang utama, bukan suatu keinginan. Tahan dorongan berbelanja demi kesenangan mata. Pikirkan kembali hal-hal yang paling dasar yang Anda butuhkan. Misalnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau sembako, untuk biaya kuliah atau sekolah atau pendidikan, untuk biaya cicilan rumah atau kendaraan. Mari Anda susun kembali budget atau skala prioritas hidup Anda. Yang ketiga,
Langkah yang ketiga adalah mintalah bantuan. Seperti yang pernah terjadi kisah pada seorang nabi yang bernama Elia. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8-10, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam peti, supaya aku minum. Saat terjadi bencana kekeringan, Nabi Elia meminta minum kepada salah seorang janda miskin di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Uniknya, ini merupakan perintah Tuhan sendiri. Andai kata Nabi Elia memiliki perasaan gengsi atau malu sebagai seorang hamba Tuhan, maka Elia akan mengalami kelaparan. Namun Elia menurunkan egonya. Dia rela untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saat kondisi keuangan memburuk atau melemah, mungkin Anda berpikir ketika Anda meminta pertolongan atau bantuan kepada seseorang, teman, saudara, atau rekanan, Anda merasa malu dan sebagainya. Tetapi cobalah, rendahkan ego Anda dan mintalah bantuan. Ceritakan saja kondisi Anda kepada saudara atau teman yang Anda percaya. Mungkin mereka dapat membantu dengan meminjamkan modal atau uang, atau memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada Anda. Atau siapa tahu teman atau rekan Anda memiliki referensi sebuah peluang, sebuah pekerjaan yang menjadikan alternatif buat Anda untuk menjadikan income atau penghasilan di masa pandemi. Terlebih lagi hari ini, hari-hari seperti hari ini sebenarnya banyak sekali peluang. Bisa Anda lakukan lewat bisnis online, Anda bisa lakukan satu cara yaitu peluang di mana HP Anda bisa menjadikan sarana untuk kerja dan menambahkan income. Yang penting, rendahkan hati Anda, turunkan ego Anda, dengar baik. Jikalau ada nasihat atau arahan dari rekan Anda, orang yang Anda percaya, siapa tahu itu menjadi saluran berkat buat peluang pekerjaan Anda saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah yang keempat adalah untuk mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi, carilah pekerjaan atau kesempatan lain. Seperti firman Tuhan dalam Markus 2 ayat 3-4, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus datang di Kapernaum, seorang lumpuh segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menemuinya. Markus 2 ayat 1-12. Namun rumah tempat di mana Yesus berada penuh sesak dengan orang. Tak menyerah, teman-teman si lumpuh membongkar atap dan menurunkan si lumpuh tepat di depan kaki Yesus. Dari kisah ini kita belajar bahwa usaha gigih di tengah ketidakmungkinan dapat membuahkan hasil. Pada ayat yang kelima tertulis, ketika Yesus melihat iman mereka, dan iman itu yang tampak dalam usaha gigih membuka atap rumah, membuka hati Yesus tergerak dan menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Apakah Tuhan dapat melihat iman Anda saat ini? Lewat tindakan Anda di masa pandemi seperti saat ini, iman tanpa perbuatan sama dengan nol, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus memandang iman si orang lumpuh dan teman-temannya yang tidak hanya menunggu kesempatan datang, tetapi terus berjuang karena yakin Allah berkuasa menyembuhkan. Tapi mana mungkin ada yang mau terima saya bekerja saat ini? Mampukah saya keluar dari krisis ekonomi bisnis saat ini? Hal ini mungkin juga sempat dipertanyakan oleh orang lumpuh itu. Bagaimana mungkin saya bisa mendapat kesembuhan kalau banyak orang begini? Masuk lewat pintu saja tidak bisa.
Jika pintu satu tertutup, ingatlah masih ada atap yang bisa Anda bongkar. Selalu ada jalan jika kita berani melangkah dengan iman. Pelajari sebuah peluang bisnis baru di era digital. Di era masa pandemi, pasti ada peluang buat Anda. Tapi mari kita akan terus berjuang. Ketika pintu tertutup, kita bisa buka atap. Jangan pernah menyerah. Manfaatkan situasi ini untuk memperoleh sumber pendapatan alternatif income Anda dengan kompetensi yang baru. Mungkin melalui keahlian Anda, mungkin melalui sarana yang Anda miliki. Banyak platform pelatihan kerja dan kursus online yang dapat Anda ikuti. Jika Anda butuh bantuan biaya untuk pengembangan kompetensi, daftarkan diri Anda ke program Kartu Prakerja di sebuah web. Ketimbang terus Anda khawatir terhadap keadaan ekonomi, Anda lebih baik untuk berterus terang dan berjuang dan percaya bahwa Tuhan melihat dan memberkati setiap usaha Anda. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak cucunya meminta-minta. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan kepada kami ajaran, didikan, nasihat supaya kami bijaksana menghadapi, mengatasi masalah krisis keuangan atau ekonomi oleh karena dampak pandemi pada kesempatan saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus meneguhkan iman kami dan janji-Mu iya dan amin. Engkau selalu berjalan di depan kami, Engkau selalu menjamin pemeliharaan kehidupan kami. Biarlah kami tetap lakukan hidup bijaksana, hidup percaya kepada janji Tuhan, dan kami tetap diteguhkan iman kami. Supaya kami tidak takut, tidak khawatir, tetapi kami akan terus berjuang memiliki iman yang disertai perbuatan. Mari Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Engkau memberkati, Engkau membuka jalan. Oleh karena belas kasihan Tuhan, kami tetap dipelihara dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun mereka berada, berkati supaya mereka tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan, sehingga janji Tuhan, sekalipun masa krisis, Tuhan berkuasa untuk memelihara setiap umat-Nya. Dan Tuhan berkuasa memberikan mujizat ketika kami ada iman dan tindakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Hidup Kristiani hari ini. Kiranya Anda tetap semangat, sehat, tetap sejahtera. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.